Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jacinda Pritaatmaja. Saya di sini ingin menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jacinda Pritaatmaja dengan NIM 218103341183. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu dengan judul Manajemen Public Relation. Em, Definisi manajemen public relation atau yang disebut manajemen humas adalah suatu proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas biasa dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan humas. Menurut Frank Jenkins, humas merupakan segala sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik dalam maupun keluar untuk mencapai tujuan khusus yaitu pengertian bersama. Selanjutnya yaitu definisi public relation menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Morrison tahun 2014 halaman 7, public relation adalah ilmu sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan melayani publik baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik itu sendiri. Yang kedua menurut McElrath dalam Rusian tahun 2018 halaman 31 yang mengartikan public relation sebagai penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi mulai dari pertemuan atau meeting hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional, pembuatan brosur hingga kampanye nasional melalui media yang ada seperti pamflet, baliho, televisi, dan media sosial. Yang berikutnya yaitu ada menurut Rambat 2013 dalam Hekui Fauzi tahun 2022 halaman 61, yaitu public relation atau hubungan masyarakat adalah kiat pemasaran penting lainnya, di mana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup humas atau public relation secara internal. Ruang lingkup humas internal adalah orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu. Dalam hal ini, seorang humas menjadi PR untuk orang-orang dalam instansi atau perusahaan tersebut, tentunya dengan sesuai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing. Hal ini disesuaikan dengan sifat, jenis, atau karakteristik dari organisasi itu sendiri. Berikutnya yaitu hmm, Berikutnya yaitu ruang lingkup humas atau public relation eksternal. Ruang lingkup humas eksternal melibatkan berbagai organisasi, ini termasuk media relation, customer relation, public affairs, community relation, industry relation, investor relation, government relation, public relation campaigns, crisis communication, dan stakeholder engagement. Tujuannya adalah untuk membangun citra positif perusahaan, memelihara hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan eksternal, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Berikutnya ada ruang lingkup internal secara definisi ruang lingkup internal. Yang pertama, employee relation atau hubungan dengan para pekerja. Para pekerja di sini merupakan bagian yang berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu instansi. Oleh karena itu, mereka harus dirangkul dengan membuat dan mempertahankan hubungan baik agar para pekerja juga dapat memberikan potensi terbaik mereka untuk kemajuan perusahaan. Caranya dengan berkomunikasi dengan mereka secara pribadi untuk mengetahui yang mereka inginkan atau bahkan yang mereka keluhkan dalam pekerjaan yang dapat menghambat kemajuan perusahaan. Menjaga hubungan baik ini dapat dilakukan dengan perlakuan yang adil, adanya ketenangan, kenyamanan dalam bekerja, adanya perasaan diakui oleh perusahaan, adanya reward, dan ada pula sarana untuk menyalurkan perasaan mereka atau tempat-tempat mereka berekspresi seperti majalah, intern, dan lain sebagainya.
Ruang lingkup internal, mmm, yang berikutnya yaitu stakeholder relation atau hubungan para pemegang saham. Stakeholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham, ruang lingkup humas dalam hal ini hubungan baik harus dibina dengan para pemegang saham. Mereka yang membantu perusahaan atau suatu instansi tetap bertahan, hubungan yang me terjadi haruslah hubungan yang sangat baik, tidak peduli besar atau kecilnya saham mereka. Yang berikutnya yaitu labor relation atau hubungan dengan para buruh. Ruang lingkup humas, dalam hal ini seorang PR bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan para buruh. Pelaksanaan ruang lingkup humas ini untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang buruk antara atasan dan bawahan. Lalu ada juga selanjutnya manager relation atau hubungan dengan para manajer. Manajer adalah orang-orang yang terpilih yang berandil besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan baik harus dijaga. Disinilah ruang lingkup humas berperan. Caranya bisa dengan memberi tunjangan jabatan, adanya coffee morning, mobil dinas, rumah dinas, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu humas relation atau hubungan dengan sesama manusia. Ruang lingkup humas ini menyangkut hubungan yang baik yang harus dibina oleh perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sebagai manusia agar timbul rasa persaudaraan, kesetiakawanan, dan nantinya akan memunculkan team working yang baik untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan tersebut. Berikutnya ya ini ada ruang lingkup eksternal, yang pertama press relation. Kegiatan ini meliputi press release, press conference, press interview, press room, press reception, dan adanya press tour. Yang kedua yaitu government relation atau ruang lingkup humas ini adalah menjaga hubungan dengan pemerintah yang diperlukan karena akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang di dalamnya terjadi peran pemerintah. Salah satu caranya dengan mensponsori kegiatan-kegiatan pemerintah atau bisa disebut dengan event-event yang diadakan pemerintah. Yang ketiga yaitu community relation, menjaga hubungan baik dengan warga setempat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu caranya dengan memberikan beasiswa. Inilah ruang lingkup humas yang berhubungan dengan community relation. Mmm, Selanjutnya yaitu ruang lingkup eksternal, eee, yang keempat customer relation, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan karena mereka adalah aset terbesar yang menguntungkan perusahaan. Caranya dengan memberikan kalender, merchandise, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu consumer relation yang menjaga hubungan baik dengan para konsumen agar apa yang kita pasarkan dapat diterima baik oleh konsumen. Caranya dengan memberikan info yang lengkap mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Berikutnya adalah tujuan public relation. Tujuan public relation di sini, untuk menciptakan dan memelihara saling mengerti, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti untuk pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya kata saling, maka organisasi pun harus dapat memahami publiknya. Tujuan lainnya Tujuan lain keberadaan PR menurut Charles Steinbeck adalah menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Selain itu, tujuan PR juga untuk mengembangkan pengertian dan kemauan baik publiknya serta untuk memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik. Berikutnya ada spesialis humas. Publisitas melahirkan bidang kekhususan humas yang disebut dengan media relation. Media relation mengkhususkan khalayak para wartawan dan media massa pada umumnya. Organisasi tertentu menjadikan hubungan baik dengan media massa sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan usahanya. Suatu perusahaan penyelenggara berbagai pertunjukan hiburan atau event organizer harus memiliki akses yang baik ke media massa untuk dapat mempromosikan berbagai pertunjukan yang diselenggarakan.
Yang kedua yaitu ada public affairs yang melahirkan 3 bidang kekhususan yaitu community relation, government relation, dan yang terakhir adalah industry relation. Yang pertama, community relation mengkhususkan kelayak mereka pada masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar perusahaan. Yang kedua, government relation yang terfokus dalam hubungannya dengan aparat pemerintah. Lembaga tertentu memiliki unit karena mereka banyak melakukan proyek yang harus terus-menerus bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu industrial relation khusus mengenai kelompok buruh atau pekerja. Perusahaan tertentu akan lebih menekankan pada aspek perburuhan ini karena misalnya sebagian besar usaha perusahaan sangat ditentukan oleh adanya kerja sama yang baik antara perusahaan dan buruh. Yang terakhir, spesialis humas. Pemasaran melahirkan bidang khususnya yang disebut dengan marketing relation, disebut juga dengan marketing communication, dan customer relation yang khusus melayani konsumen dan pelanggan. Perusahaan lebih fokus kepada konsumen atau pelanggan, yaitu khalayak yang langsung berhubungan dengan perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi pemasaran atau marketing communication merupakan hal yang sangat ditekankan dalam marketing dan customer relation ini. Hubungan investor khusus melayani khalayak pemilik atau penanam modal, investor, perusahaan, dan masyarakat pasar modal. Yang berikutnya yaitu manajemen isu melahirkan bidang khusus yaitu riset komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui pandangan dan opini khalayak terhadap organisasi atau perusahaan atau untuk mengetahui tingkat kepuasan khalayak terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan terkadang membayar jasa konsultan humas yang khusus mendalami riset kehumasan ini. Baik, cukup presentasi dari saya, Ibu. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.